Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyu Amalia dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia bersama rekan saya, Ruzika Sevilla dan Tarisa Alrini. A. Sistem hukum di Indonesia. Makna dan karakteristik hukum. Hukum itu aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Makna ini juga berlaku platform STIMIT. Karakteristik hukum yang memaksa, ketegasan, sanksi yang bertujuan untuk keadilan, kemakmuran, kenyamanan, dan sebagainya. Golongan hukum berdasarkan sumbernya, hukum undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum material dan formal. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum nasional, internasional, asing, dan gereja. Berdasarkan sifatnya, hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Berdasarkan bentuknya, hukum tertulis dan tidak tertulis. Berdasarkan wujudnya, hukum objektif dan hukum subjektif. Berdasarkan waktu berlakunya, aius constitutum dan aius constituendam. Berdasarkan isinya, hukum publik dan private. Tujuan hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Tata hukum Indonesia. Hukum atau peraturan-peraturan yang sekarang berlaku di Indonesia, Profesor Soediman Kartihadiprodjo. Dengan kata lain, tata hukum Indonesia itu menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat Indonesia. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia, yaitu negara Indonesia. B. Sistem peradilan Indonesia. Makna lembaga peradilan. Alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang dilakukan kepadanya. Dasar hukum lembaga peradilan. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 24 Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24A Mahkamah Agung. Pasal 24B Komisi Yudisial, dan Pasal 24C Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Klasifikasi lembaga peradilan. Lembaga peradilan di bawah MA. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi. Sarana bagi rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. Kompetensi sebuah lembaga peradilan yaitu kompetensi relatif, kompetensi absolut. Perangkat lembaga peradilan. Peradilan umum memiliki perangkat lembaga yaitu Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung. Peradilan agama memiliki perangkat lembaga, yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama. Peradilan militer memiliki perangkat lembaga, yaitu Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi Militer, Pengadilan Utama, Pengadilan Militer Pertempuran. Peradilan Tata Usaha Negara memiliki perangkat lembaga, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Tingkatan lembaga peradilan. Pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat pertama mempunyai kekuasaan hukum yang meliputi satu wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan tingkat kedua. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi satu provinsi. Kasasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua keadilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan. C. Sikap yang sesuai dengan hukum. A. Perilaku yang sesuai dengan hukum. Memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Mempertahankan tertib hukum. Menegakkan kepastian hukum. B. Perilaku yang bertentangan dengan hukum. Mencuri yang di perusahaan tempat bekerja. Melakukan tindak asusila di area publik, mengambil apa yang bukan menjadi milik kita. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.